Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas perangkat pembelajaran berbasis laboratorium seni. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja yang dibahas di perangkat pembelajaran berbasis laboratorium seni ini? Yang pertama ada SOP, yang kedua ada K3, yang ketiga ada petunjuk praktikum, yang keempat ada penilaian proses dan produk, dan yang terakhir ada KIT. SOP atau Standar Operasional Prosedur. SOP peminjaman dan pengembalian barang. 1. Calon pengguna laboratorium mengajukan surat permohonan izin penggunaan peralatan lab kepada kepala laboratorium. Kedua, kepala laboratorium memberikan surat izin penggunaan alat-alat laboratorium. Ketiga, kepala laboratorium menugaskan PLP untuk menyiapkan dan mencatat alat-alat lab yang akan digunakan. Keempat, PLP menyediakan alat-alat yang digunakan oleh pengguna. 5. Pengguna mengembalikan peralatan yang telah selesai dipinjam. 6. PLP mengecek kembali kondisi alat secara keseluruhan dan dapat diterima jika sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada formulir peminjaman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaian pengguna menjadi tanggung jawab pengguna tersebut. Alat dapat diterima kembali oleh PLP jika kerusakan alat telah diperbaiki atau setelah pengguna yang bersangkutan melunasi biaya perbaikan peralatan tersebut. Kemudian ada SOP tata tertib penggunaan laboratorium. Nomor 1 itu ada tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium. Kedua, tidak boleh bersenda gurau di dalam laboratorium. Ketiga, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh laboran. Keempat, tidak mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan tanpa izin laboran. 5. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan penelitian atau praktikum. 6. Membuang sampah pada tempatnya. Memisahkan sampah padat dan cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah yang telah disediakan, sedangkan sampah cair dibuang di bak saluran pembuangan. 7. Membersihkan alat-alat yang digunakan dan mengembalikan pada tempat semula. 8. Sebelum meninggalkan ruangan, periksa kembali dengan teliti keadaan di dalam laboratorium. Kemudian ada SOP alat atau penggunaan bahan laboratorium. 1. Itu staf laboran mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan skillab atau praktikum sesuai dengan kebutuhan masing-masing blok yang sedang berjalan pada saat itu. Kedua, alat dan bahan diambil dari lemari penyimpanan yang ada di ruang penyimpanan alat dan bahan skillab atau praktikum sesuai kebutuhan. 3. Staf laboran mencatat alat dan bahan yang diambil di buku catatan penggunaan. 4. Alat dan bahan diletakkan di meja yang ada di ruang skillab atau praktikum sesuai dengan kebutuhan kelompok. 5. Staf laboran membawa alat dan bahan sisa pakai ke ruangan penyimpanan alat atau dan bahan dan mencatat di buku catatan penggunaan. 6. Staf laboran menyimpan alat dan bahan sisa pakai di lemari penyimpanan. Kemudian ada K3 laboratorium seni. 1. Itu mencuci tangan sebelum praktikum. Kedua, tidak makan ataupun minum di dalam laboratorium. 3. Tidak menyentuh mulut ataupun mata selama praktikum berlangsung. 4. Tidak membawa makanan ataupun minuman ke dalam laboratorium. 5. Membersihkan alat-alat yang telah digunakan setelah praktikum apabila menggunakan alat yang harus dibersihkan. Dan yang terakhir, mencuci tangan setelah praktikum. Selanjutnya kita akan membahas tentang K3. K3. K3 itu apa sih? K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja, di mana dalam hal ini himbauan ditujukan untuk semua pekerja maupun konsumen dalam suatu tempat. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor pekerjaan, lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum. Keselamatan kerja sama dengan hygiene perusahaan. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya. Peristilahan keselamatan dan kesehatan kerja bermacam-macam. Ada yang menyebutnya hygiene perusahaan dan kesehatan kerja, dan ada yang menyingkatnya menjadi K3 dalam istilah asing yang disebut
Occupational Safety and Health. Aturan K3 di dalam lab seni. Yang pertama, pengawasan berkala. Yang kedua, menjaga ruang kerja steril. Yang ketiga, mengetahui lokasi peralatan keselamatan dan nomor-nomor darurat. Yang keempat, tidak membawa makanan atau minuman ke dalam lab. Yang kelima, identifikasi material berbahaya sebelum memulai pekerjaan. Yang keenam, hati-hati saat menangani peralatan listrik. Yang ketujuh, perhatikan kondisi lab. Yang kedelapan dan terakhir, gunakan peralatan pelindungan. Sekarang kita mau ngomongin apa sih? Sekarang kita mau ngomongin petunjuk praktikum dalam lab seni. Pengantarnya, mengetahui unsur-unsur seni rupa serta teknik potong, lipat, dan sambung dalam karya dekoratif. Tujuannya, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa juga dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan rapi. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif dengan tepat. Melalui kegiatan mengamati contoh hasil karya mozaik, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan benar. Dan melalui kegiatan mengamati hasil karya mozaik, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan percaya diri. Alat dan bahannya, yang pertama, daun kering, kedua, gunting, ketiga, kertas gambar, dan yang keempat, lem. Prosedur dan langkah kerjanya, yang pertama, mencari daun kering di sekitar, yang kedua, merobek daun tersebut dengan tangan ataupun gunting, dan yang ketiga, tempelkan daun kering pada gambar yang telah disediakan. Data hasil pengamatan, siswa bersama guru melakukan apresiasi bersama atas hasil yang telah siswa buat. Penilaian proses dan produk. Di sini ada penilaian proses dan produk dari muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Kelas 3 semester 1. Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar 4.1 membuat karya dekoratif. 4.4 membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. 4.1.1 membuat karya dekoratif macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau merobek dan menggunting. 4.4.1 membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan atau merobek dan menggunting. Selanjutnya ada penilaian proses, yaitu aspek atau kinerja yang diharapkan. Isinya, pertama persiapan praktikum, yaitu 1. Membawa perlengkapan praktikum, 2. Berpakaian bersih dan rapi. Kedua, ada selama kegiatan praktikum, yaitu menggunakan alat dengan hati-hati, mengoperasikan alat dengan benar, menggunakan alat sesuai prosedur praktikum. Lalu ada aspek kinerja yang diharapkan, memfokuskan perhatian pada kegiatan praktikum atau tidak mengerjakan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan prosedur praktikum. Memiliki minat atau interest terhadap aktivitas praktikum. 3. Terlibat secara aktif dalam kegiatan praktikum. 4. Mengamati kegiatan praktikum dengan cermat. 5. Menafsirkan kegiatan pengamatan dengan benar. 6. Membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil praktikum. Ketiga, ada kegiatan akhir praktikum, yaitu 1. Merapikan alat yang telah dipakai. 2. Membersihkan meja praktikum dari sampah. 3. Mengembalikan alat ke tempatnya semula. Lalu penilaian produk, yaitu ada aspek persiapan. Pertama, perencanaan bahan. Kedua, isi rancangan karya dekoratif. Lalu ada pembuatan. Pertama, persiapan alat dan bahan. 2. Teknik pengolahan. 3. Ada K3, yaitu keamanan, keselamatan, kebersihan. Lalu ada penilaian hasil produk. Yang pertama, kesesuaian bentuk. Kedua, perpaduan warna. Ketiga, finishing hasil produk. Penilaian produk itu ada skor 5, yaitu lalu bisa dijumlahkan dari aspek-aspek tersebut.
skor maksimumnya 40. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir itu adalah kit. Teman-teman tahu nggak kit itu apa? Nah, kit itu adalah peralatan atau perlengkapan untuk keperluan tertentu. Misalnya, dalam laboratorium seni. Kira-kira teman-teman tahu nggak kit apa aja yang dibutuhkan dalam laboratorium seni? Nah, kalau belum tahu, yuk kita lihat ke gambar yang ada di sini. Nah, terlihat kan apa saja sih kit yang dibutuhkan dalam seni rupa atau prakarya? Yang pertama ada CD interaktif keterampilan sekolah dasar, yang kedua ada alat dan bahan keterampilan, dan yang terakhir ada tray atau box penyimpanan. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian jadi lebih tahu kan apa itu perangkat pembelajaran berbasis laboratorium terutama seni? Terima kasih karena sudah menonton video kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.